Kalian sering mengalami stres di tempat kerja? Nah, saya punya satu saran nih, vitamin yang perlu kalian konsumsi untuk menjaga badan kalian tetap fit ya. Teman-teman, sekitar 2 tahun terakhir ya, itu pekerjaan saya cukup berat gitu ya, banyak mengonsum apa namanya banyak mengalami stres lah ya, targetnya segala macam. Nah, salah satu efek kesehatan yang saya rasakan dampak dari stres, sering stres itu tadi, itu adalah salah satunya kolesterol gitu ya. Nah, setiap bulan biasanya saya cukup rutin lah tes darah gitu. Nah, yang di ambang batas ini, yang nomor satu kolesterol ya, yang kedua asam urat. Nah, kalau kolesterol ini, kalau untuk ukuran sehat itu di bawah 200. Nah, saya ini sering berada di atas 240, bahkan di atas 260 gitu ya. Jadi overlap sekitar 30% gitu ya, atau lebih kadang-kadang. Nah, saya dapat saran gini dari teman untuk mengkonsumsi vitamin D. Ya, D. Jadi vitamin D ini jenisnya adalah vitamin D3 dan vitamin K2. Jadi vitamin D3 dan K2 ini ya berada di satu kapsul itu ya, kapsul minyak biasanya. Karena vitamin D ini kan hanya larut di dalam lemak ya. Jadi vitamin D ini penting untuk dipilih dalam bentuk minyak ya, dalam bentuk minyak. Dan kalau misalnya ada yang vitamin D biasa itu kurang bagus lah menurut saya. Apalagi vitamin D-nya itu dalam bentuk kapsul biasa gitu, bentuk serbuk gitu. Nah, banyak orang mengira ya vitamin D ini tercukupi ketika kena kena sinar matahari gitu. Padahal ya enggak gitu kan, kena sinar matahari pagi. Ternyata ya kita butuh asupan vitamin D itu, tidak cukup hanya sinar matahari. Kalau misalnya perlu ya, itu kalian coba tes darah ya untuk mengetahui berapa kandungan vitamin D. Saya lumayan sering kena sinar matahari. Ini kalian bayangkan ya, kalau misalnya yang biasa berangkat kerja jam 7, jam setengah 8 itu kan terus pakai lengan panjang, apalagi yang buat perempuan ini yang berhijab gitu ya. Nah, itu kan otomatis tubuhnya ini saya yakin kurang sekali asupannya. Nah, vitamin D ini teman-teman itu kadang sering konsumsi gitu ya. Saat sehari itu 5.000 IU gitu ya. Satu kapsul 5.000 IU. Nah, ternyata itu kurang gitu ya. Jadi hanya menurut standar itu, setelah saya tes darah walaupun konsumsinya itu sekitar 5.000 IU ya, itu ya hanya 20% dari ambang batas normal gitu, ambang batas yang disarankan. Nah, baru saya ini apa namanya perbaiki itu, kalau misalnya saya konsumsi 3 atau 4 butir 5.000 IU, artinya 15 sampai 20.000 IU ya. Nah, itu perlahan-lahan kolesterol saya itu turun gitu. Dari biasanya yang di atas 260, di atas 240 itu ya mungkin di antara 210, kemudian 190 gitu. Dan lumayan stabil gitu. Jadi efek lain ya juga ya. Itu tadinya kalau saya stres itu sering mengalami sakit kepala. Nah, dengan rutin mengkonsumsi vitamin D3 ini, lumayan inilah apa, frekuensi sakit kepala ini cukup banyak berkurang. Nah, yang perlu diketahui pada waktu konsumsi itu adalah konsumsi disarankan nih habis sarapan ya, atau mungkin habis makan siang gitu ya. Jadi konsumsi 15.000 atau 20.000 IU cukup aman teman-teman. Jadi saya coba baca-baca literatur lembaga-lembaga riset gitu, konsumsi yang 15.000 itu sangat aman gitu. Ada yang bilang yang disarankan konsumsi harian 800 IU gitu, tapi ternyata enggak. Jadi hanya katakanlah 10.000 IU itu hanya beberapa ini aja, beberapa miligram aja sebenarnya. Jadi efek apa IU-nya tadi itu kesannya besar gitu. Padahal kalau misalnya konsumsi 10.000 IU cuma beberapa miligram, ternyata nggak ada masalah gitu. Jangan khawatir tentang resiko di ginjal ya. Itu sangat aman sekali gitu. Ginjal itu biasanya mungkin obat-obat ini sih, obat-obat resep kalau saya kira yang berbahaya gitu. Bukan karena vitamin dan mineral, kecuali memang ini ya apa namanya mungkin sangat berlebihan gitu. Nah, misalnya vitamin C itu kan yang disarankan sih cuma
konsumsi yang dibutuhkan 60 miligram kan. Kalau misalnya masih 1000 miligram ya masih aman gitu. 2000 miligram juga aman. Tapi mungkin kalau misalnya kebutuhannya lebih dari 2000 miligram, resikonya mungkin bermasalah di ginjal nantinya. Nah, kembali saya konsumsi ini ya, cara konsumsi vitamin D itu kenapa disarankan habis sarapan atau habis makan siang paling enggak? Ini karena biasanya ini apa, kalau kita konsumsi ini apa namanya habis makan malam itu biasanya agak susah tidur gitu. Jadi makanya disarankan itu habis sarapan. Kalian punya pengalaman nggak tentang seputar masalah stres atau vitamin D ini? Kalau misalnya ada, coba ikutan komen ya.